Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau kita punya tujuan hidup, ada harapan yang mau kita capai, maka hidup kita pasti akan dinamis saudaraku. Hidup kita akan terus bergerak, bergairah, karena tujuan yang mau kita capai itu harus kita usahakan sampai ke sana. Atau boleh saya katakan ada harapan yang mau kita capai membuat kita bergairah. Dan kalau orang tidak memiliki tujuan yang menjadi pengharapan untuk dicapai, maka hidup orang itu pasti tidak bergairah, pasti tidak bersemangat saudaraku. Bergerak tapi tidak punya nyawa, itu bahaya. Dan banyak manusia seperti itu. Orang-orang di sekitar kita, bahkan mungkin diri kita sendiri seperti itu. Bergerak tapi tidak punya nyawa, tidak ada gairahnya saudaraku. Maka hati-hati, apakah kita termasuk di dalam kelompok-kelompok orang seperti itu. Bergerak tapi tidak bergairah, bergerak tapi tidak punya nyawa. Loh, kenapa bisa begitu pastor? Mungkin disandra dengan banyak persoalan, ditekan dengan berbagai persoalan. Mungkin juga mengalami kegagalan hidup yang membuat seseorang merasa betapa malang hidupnya. Dan orang-orang model begini hanya menunggu semakin hari semakin memburuk kehidupannya. Dan itu banyak dialami oleh manusia. Maka boleh saya katakan, sebagian manusia itu bodoh saudaraku. Kebodohan itu disebabkan karena dia tidak mengenal rencana Allah dalam hidupnya. Maka saya mau mengajak kepada kita semua, kita harus selalu mengingat bahwa dunia ini ada bukan karena kebetulan. Dunia ini ada bukan karena ada dengan sendirinya. Karena dunia ini diciptakan karena ada yang merancang dengan keadaan yang sangat sempurna. Sang pencipta menaruh makhluk ciptaannya yang agung, dibuat mirip dengan dirinya. Ini fakta yang harus kita ingat sebagai manusia, saudaraku. Manusia itu adalah makhluk yang dibuat mirip dengan diri Allah itu sendiri. Dan manusia inilah satu-satunya ciptaan yang menerima hembusan nafas dari sang penciptanya. Jadi saudaraku, kita bisa mengerti mengapa Allah begitu mencintai seorang manusia. Karena manusia adalah anak-anak Allah. Amin saudaraku. Tapi sayangnya manusia tidak taat. Manusia itu bangkang, tidak mau dengar-dengaran saudaraku. Tidak patuh sehingga keindahan keciptaan Allah yang sempurna ini tidak bisa dinikmati oleh manusia. Sebab tidak mungkin manusia yang memberontak bisa menikmati ciptaan Allah yang sempurna saudaraku. Bumi yang begitu elok ini pun ikut terkutuk karena manusia dan kebebalan manusia itu sendiri. Dan suatu hari bumi ini akan jadi lautan api. Allah yang maha baik, yang penuh belas kasihan, memberi jalan keluar supaya manusia yang memberontak ini bisa dipulihkan, bisa diperbaiki, bisa diperdamaikan dengan sang penciptanya. Maka pribadi Tuhan Yesus itulah yang menebus dosa-dosa kita. Sehingga semua perbuatan dosa kita dipikul olehnya di kayu salib. Dan ingat saudaraku, Tuhan Yesus mau mengubah engkau dan saya dari manusia yang sukanya memberontak menjadi manusia yang taat. Amin saudaraku. Jadi setelah kita jadi Kristen, artinya kita harus melakukan kehendak Bapa kita. Melakukan kehendak Bapa itu sulit. Karena kenapa? Karena Bapa itu tidak kelihatan. Maka sulit untuk dimengerti apa yang menjadi kehendaknya. Dan ini saudaraku, daging kita ini lebih bertentangan dari kehendak Allah. Daging kita pasti bertentangan dengan maunya Allah.
Dan kita harus tahu bahwa pengaruh dunia di sekitar kita itu semakin jahat, semakin kuat. Makanya semakin banyak orang yang memberontak kepada Allah, dan itu jadi kelumrahan dalam hidup di zaman sekarang. Dan ada kuasa kegelapan yang tidak kita lihat juga, yang terus menggoda, mencobai, membujuk supaya engkau dan saya tidak hidup dengar-dengaran apa kata Tuhan. Maka banyak orang yang tidak hidup dalam ketaatan. Sebelum saya lanjut, saya mau ajak kalian semua, kita masing-masing bertanya kepada diri kita, adakah aku memiliki ketaatan di dalam kehendak Allah atau tidak? Coba tanyakan dengan jujur dan jawab dengan jujur dalam hatimu, saudaraku. Makanya banyak orang yang tidak hidup dalam ketaatan itu karena mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kenapa? Karena dia bodoh. Hidup di dalam kebodohan. Karena ditipu daya oleh kuasa kegelapan yang membuat mereka menikmati hidup. Lupa bahwa hati-hati, waktu kita terbatas. Ingat loh saudaraku, hidup kita singkat dan tragis. Hidup memang tidak jelas. Hidup itu singkat dan tragis. Tapi hal ini bukan membuat engkau dan saya menjadi pesimis menghadapi hidup. Karena Tuhan pasti menyertai kita melewati hari-hari. Tapi kita optimis bahwa di balik kehidupan kita di bumi ada langit baru, bumi baru. Maka gairah kita sekarang ini harus benar, yaitu apa? Aku cuman mau melakukan kehendak Bapakku. Dan orang yang tidak melakukan kehendak Bapa pasti terbuang. Matius 7 ayat 21-23 jelas berkata, enyahlah kamu dari hadapanku, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Maka kiranya itu yang harus menjadi gairah hidup kita. Sementara kita bekerja cari nafkah, gairah kita yang paling kuat yang menggerakkan hidup kita adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Bapa tidak kelihatan. Maka untuk bisa kelihatan kita harus pertajam diri kita dengan doa, saudaraku. Seperti kabut lama-lama akan nampak, mata iman kita akan tajam. Tuhan memang tidak kelihatan, tapi Dia hidup. Amin, saudaraku. Dia hidup. Roh Kudus akan menuntun kau dan saya untuk melakukan kehendak Tuhan yang tidak mudah itu. Karena daging ini selalu berlawanan dengan kehendak Allah. Tapi kita mau belajar menyangkal diri terus mematikan keinginan nafsu daging. Mematikan hari ini goal. Yes, kita katakan thank you Lord. Besok battle kita, pertarungan kita lagi. Ingat, pokoknya minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku mau menang kali ini. Wah keren saudaraku, tapi itu pertandingan yang tidak mudah. Makanya saya selalu ingatkan, punya jam doa dengan Tuhanmu. Panggil Dia, Bapa, tolong aku. Aku mau hidup seturut kehendak-Mu hari ini. Kalau kita bangun tidur ya, saya selalu katakan itu, Bapa, Engkau baik. Ampunilah dosa-dosaku. Aku perlu pertolongan-Mu. Mereka perlu pertolongan-Mu, orang-orang di luar sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Itu doa saya, doa singkat saya yang saya ucapkan berkali-kali dimanapun saya berada. Bangun tidur, di jalan, dimanapun saya ucapkan itu. Kenapa? Saya tahu saya butuh pertolongan Tuhan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Supaya aku tidak salah dalam melangkah hidup. Tapi malangnya kita sering tidak menyadari kesalahan itu. Lalu kita menjalani hidup seakan-akan aman-aman aja. Padahal itu mengerikan, saudaraku. Maka setiap kali kita berbuat salah, kita mau berkata, aduh Tuhan, ini kesalahanku, ampuni aku. Ampuni aku gak mau ngulangin lagi. Karena aku tahu aku menyakiti hatimu Tuhan. Aku gak mau menyakiti hatimu lagi. Wah, orang kalau udah begitu ya saudaraku, candu hidupnya nyenengin hati Tuhan. Wah, luar biasa, itu hidupnya luar biasa pasti. Wah, luar biasa saudaraku. Itu harus ditemukan dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Kita harus sampai di kawasan itu sama Tuhan.
perubahan itu akan terus terjadi, mengikis manusia lama kita, mengikis keinginan nafsu daging kita. Maka ayo hiduplah tidak bercacat, tidak bercela. Amin. Udahlah, gak usah nonton yang gak bener saudaraku. Ayo minta Roh Kudus mampukan yuk. Nekat yuk. Udah gak usah ngomongin orang yuk. Macam-macam, udahlah, berhentilah. Udah gak usah simpan dendam, benci, trauma. Udahlah. Ya, saya mengajak kepada setiap kita, hari kemarin sama hari ini kita udah lebih baik hari ini. Minggu lalu, apalagi minggu lalu, kemarin aja udah lebih baik. Besok kita lebih baik lagi. Kita mau kerja keras, kita mau bertanggung jawab hidup, kita jaga pola makan, jaga pola tidur, hidup yang baik, hidup yang jujur. Udah, jangan mata duitan. Bukan duitmu jangan dimakan. Amin. Jujur kerja aja. Tuhan pelihara kok orang-orang jujur. Amin saudaraku. Udah gak usah jahat sama orang. Ingat loh, kau dan saya itu ditunggu Tuhan untuk kembali kepada dirinya. Tapi Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kau gak kudus, kau gak bisa mendekat sama aku. Nah, kita ini berharga di mata Tuhan. Dan didesain memang untuk segambar dan serupa dengan Dia. Maka rela gak engkau dan saya meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya? Rela gak engkau dipakai Tuhan jadi juru bicara Tuhan yang benar? Rela gak engkau dipakai menjadi alat Tuhan untuk mencangkau jiwa-jiwa, mencari jiwa-jiwa melalui hidup kita? Jangan di gereja kudus, di luar kudus. Susah saudaraku. Gimana kamu bisa menyelamatkan orang kalau hidupmu aja gak berubah saudaraku? Kalau hari ini engkau difitnah orang, dikata-katai buruk, cerita macam-macam tentang dirimu di belakangmu, sampai di luar-luar kau dikatakan macam-macam, terima kasihlah sama Tuhan. Kenapa? Itu vitamin untuk engkau semakin rela belajar mengampuni orang yang menyakitimu. Dan yang kedua, diajarkan Tuhan kepada diri kita apa? Untuk bisa hanya minta pembelaan kepada Tuhan. Itu indah. Kalau kau hari ini difitnah banyak orang, berarti kau sedang ada di track Tuhan yang benar. Maka jangan takut, jalan saja. Kalau kau benar ya jalan aja. Tapi ingat saudaraku, semuanya itu untuk membawa engkau dan saya rela meninggalkan dunia. Artinya apa? Rela meninggalkan dagingmu, rela meninggalkan harga dirimu, rela meninggalkan semua tentang keegoan kita. Tujuannya satu, aku mau dipakai jadi alat Tuhan yang optimal untuk Tuhan dan kerajaannya. Kalau kamu dan saya tidak dikikis dengan banyak persoalan hidup, kita tidak akan bisa optimal saudaraku di hadapan Tuhan. Sekali lagi, ingat baik-baik saudaraku, kau dan saya harus jadi alat optimal di pemandangan Allah. Selamat pagi, selamat merenungkan dan Tuhan memberkati.